Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan jalan yang di depan farm, dan ini yang untuk masuk ke dalam farm Assalam Farm ya. Kita lihat persiapan untuk tahun 2021 nantinya. Oke, ini nama farm kita Assalam Farm, menjual ikan lele konsumsi, ikan lele saleh, bibit lele, kemudian ikan hias. Untuk saat ini kita adanya cupang dan moli. Selanjutnya untuk pakan-pakan alami, yaitu yang Moina makokopa, antang atau cacing darah, cacing sutra, dan juga ada banyak yang lainnya, Daphnia magna contohnya ya. Nah, ini kemarin baru saja di treatment karena sudah perkembangannya menipis. Kita treatment dan ini baru usianya 1 hari. Ini kita kosongkan karena ini akan kita gunakan di tahun 2021 nanti sebagai tempat pemijahan cupang. Ini alhamdulillah 6 jantan udah kita masukkan, besok langsung kita jodohkan dengan betinanya. Nah, kalau 4 kolam ini untuk yang kolam lelenya. Penampakannya untuk yang di depan alhamdulillah sudah kita rapikan, jadi lebih tertata, tersusun rapi. Nah, ini adalah cupang-cupang yang sudah ada di Assalam Farm. Ini baru kita ganti airnya. Nah, ini juga barusan kita treatment. Ini jentik. Ini lagi dibungkus kutu air ya. Ini dia kutu airnya. Nah, ini tadi sisa antang, ini sisa kemarin. Kalau kita setiap menguras kolam pasti bersisa ada antang, antangnya kita ambil. Nah, ini dia antangnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk tahun 2021 nantinya persiapan kolam kita. Ini kolam kutu air yang menggunakan E4 molase kohe puyu ya. Airnya kita gunakan air sumur dan kita tambahkan daun pisang. Ini kemarin yang barusan saya update dan sudah usianya 3 hari setelah update ya. Kutirnya sudah menipis karena sudah dijualkan, udah pada dijualin semua. Coba kita lihat dulu. Ya, tinggal sedikit ya untuk kutu airnya. Sudah 3 hari setelah video yang terakhir, setelah 3 hari yang lalu ya, setelah video yang saya buat. Nah, untuk yang di ujung itu juga bagusan di treatment ya. Yang ujung juga bagusan di treatment. Kita menggunakan chlorella. Nah, yang ini sudah pekat, sudah matang. Ini sudah usianya 1 pekan. Sudah kita masukkan air tambahan karena terlalu pekat kemarin. Semoga tidak berbau pupuk. Kalau tidak berbau pupuk biasanya langsung muncul kutu air sendiri, diakibatkan ini bekas kolam kutil. Dia ada telur yang masih menempel di terpal. Nah, untuk yang di sana juga sudah hijau pekat tapi belum matang, masih berbau pupuk. Nah, kalau ini kemarin termasuk gagal. Gagalnya kenapa? Karena baru usia 3 hari ini sebenarnya ternyata ada kutu air yang tersisa dan masih hidup, sehingga airnya tidak pekat. Nah, itu dia kutu airnya. Ini kelemahan kalau menggunakan chlorella, ketika masih ada kutu airnya yang tersisa dengan dosis pupuknya yang kurang, menyebabkan masih kemungkinan hidup. Nah, itu dia, nampak. Kalau yang di ujung itu adalah kolam Daphnia magna. Oke, kita lihat yang di sini. Ini kolam yang terpanjang untuk saat ini.
ukuran 2 dikali 6 meter. Untuk perkembangannya, karena kemarin hujan full, airnya jadi sampai hampir penuh nih satu kolam. Jadi kalau untuk melihat kutu airnya harus kita center agak lama, kita tunggu ya. Kedalamannya sekitar 50 cm nih. Padahal biasanya saya menggunakan maksimalnya 30 cm. Nah, itu dia sudah mulai nampak. Memang harus di center terlebih dahulu karena dia kedalamannya 50 cm ya. 2 hari lagi atau 3 hari lagi insya Allah kita sudah panen. Nah, karena lele masih kecil-kecil, jadi untuk berapa kolam ya? 1, 2, 3, 4 kolam kita gunakan untuk treatment chlorella. Nah, ini dia. Ini usianya baru 3 hari. Alhamdulillah udah termasuk pekat. Ini juga sama, usianya 3 hari. Nah, kalau ini usianya sudah 1 pekan. Dan alhasil alhamdulillah dengan dosis pupuk yang ukuran 3 kali 2 meter ini saya gunakan kemarin sekitar 500 gram. Hasilnya mantap. Ini dia. Full 1 kolam kutu air Moina macrocopa. Tadi sore ini belum nampak. Dan ketika malam hari ini saya center, alhamdulillah hasilnya melimpah. Tidak menyangka juga kok bisa sampai sepenuh ini, padahal tadi sore itu tidak nampak. Ini maka besok bisa dijual. Lihat nih, luar biasa ya. Ini usianya 1 pekan. Nah, penebaran starternya kapan gitu ya? Penebaran starternya itu dihitung dari 5 hari setelah dijemur. Jadi untuk total harinya ini butuh 12 hari. Oke. Nah, sementara ini sampingnya, ini dia sudah 1 pekan ya. Sudah 1 pekan dan airnya sudah hijau pekat, tapi masih berbau pupuk. Nanti bakalan kita lihat ketika sudah tidak berbau pupuk lagi, barulah kita masukkan kutu airnya. Karena di sini belum pernah kita gunakan kutu air. Di sini kolamnya belum pernah digunakan untuk kultur kutu air. Beda kalau yang di sini kemarin pernah digunakan untuk kultur kutu air. Jadi masih ada yang tersisa. Oke, itulah penampakannya. Kalau di sana ada Dapnia magna ya, kita tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Lihat aja di video-video yang sebelumnya, sudah ada saya videokan untuk Dapnia magna. Nah, kalau ini adalah percobaan kemarin kolam tanah. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan untuk bibit lele. Untuk bukayak lele bisa digunakan kutu airnya. Selanjutnya kolam yang baru usianya 1 pekan hari Sabtu nanti. Ini hari Kamis ya. Sabtu nanti ini tepat 1 pekan. Kalau bercandanya saya ini udah setahun ya, dari 2020 ke 2021. 3 kolam ukuran 2 kali 3. Ini kita khususkan kultur chlorella yang tidak murni, dengan kita masukkan starter nanti Moina macrocopa sebagai kolam kutir untuk burayak cupang. Jadi kita pisah antara kolam kutir yang kutu airnya kita gunakan untuk burayak cupang dengan yang kita jual gitu ya. Jadi kalau untuk kolam tanah tadi itu biasanya kita gunakan kutirnya untuk burayak lele. Nah, kalau yang 3 kolam ini untuk cupang. Insyaallah ta'ala 50 kolam akan kita sediakan di tahun 2021 nanti. Mohon doanya teman-teman agar sukses bersama. Nah, 4 kolam ini
kemarin sudah dikuras ya. Dan ini untuk tempat burayak saat ini. Burayaknya masih nampak besgelan. Oke, 2 kolam ini barusan juga di treatment ya. Baru usianya 1 hari. Nah, kalau ini untuk Daphnia magna, ini juga nanti untuk Daphnia magna. Kedua ini spesial untuk cupang, Daphnia magna untuk cupang. Nah, yang dulunya kolam terpanjang, sekarang kita bagi 4. Kita bagi 4. Besok akan diperbaiki lagi, kita buat pembuangannya. Seperti itu ya. Akan kita isi juga kutu air menggunakan metodenya sama, yaitu chlorella. Karena cuaca di Medan alhamdulillah panasnya mantap. Kalaupun hujan hanya sebentar, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hujan 1 harian atau tidak ada panas matahari. Jadi kalau kelemahan chlorella, kita harus menggunakan cahaya matahari full supaya dia cepat jadi atau cepat matang chlorellanya. Oke, seperti itu untuk penampakan Assalam Farm. Insya Allah Ta'ala di 2021 nanti kita akan membuat farm ini lebih tertata rapi, lebih baik lagi. Sama-sama saling mendoakan, semoga kita semua sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.